Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniel, sarjana ekonomi master komputer. Saya adalah dosen tetap Sekolah Tinggi STIA Satya Negara Palembang yang berdudukan di Jalan Sukatani, Kenten, Palembang. Nah, di Sekolah Tinggi STIA Satya Negara saya mengajarkan ada beberapa mata kuliah yang saya ajarkan. Di antaranya adalah Sistem Informasi Manajemen yang saya ajarkan pada anak-anak semester 6 maupun semester 8. Nah, lebih jauh saya akan menjelaskan kepada seluruh mahasiswa bahwa sistem informasi ini adalah berguna bagi seorang manajer atau pengambil keputusan di titik puncak penguasaan di suatu perusahaan. Nah, sebelum saya menjelaskan apa itu sistem informasi manajemen, saya akan menjelaskan sedikit kata-kata dari sistem. Ya. Sistem adalah suatu kejadian atau kegiatan atau aktivitas yang dilaksanakan secara terus-menerus, yang saling berhubungan antara satu dengan lainnya, yang menghasilkan suatu unit kerja yang diharapkan. Nah, di sini kalau kita lihat bahwa sistem berbicara ada banyak sistem, di antaranya yang saya ambil contoh sebagai yang saya ajarkan ada sistem komputer. Nah, di sini sistem komputer. Kalau kita lihat ya, komputer itu bisa digunakan karena operating system yang digunakan itu terhubung dan satu sama lain saling mendukung sehingga menghasilkan suatu unit kerja yang diharapkan. Bisa kita lihat ya, komputer itu bisa waktu kita nyalakan, kita kasih tombol catu daya, dia aktif. Nah, di sana mengapa unit komputer atau laptop itu bisa hidup? Nah, di sana karena ada unit-unit sistem antara satu sama yang lain yang saling berhubungan. Ada beberapa unit komputer, di antaranya ada CU, control unit, ada ALU, arithmetic logical unit, ada register. Nah, dari beberapa unit tersebut yang saling berpengaruh, yang saling mendukung untuk menghasilkan hasil, sehingga komputer itu bisa digunakan. Ya, jadi dari arus masuk proses dari prosesor yang dijalankan, dia memproses, prosesor memerintahkan beberapa unit-unit yang ada. Di antaranya tadi ada CU, ALU, register dan COM, ya. Dan sistem dia barulah menghasilkan suatu informasi sehingga kita lihat tampilan laptop, tampilan dari unit PC personal komputer itu bisa digunakan. Nah, itu salah satu kegunaan sistem. Sudah saya jelaskan tadi dari bentuk sistem yang ada di komputer. Nah, sekarang kita lihat sistem informasi manajemen. Sekarang saya ambil bahas informasi. Nah, sekarang kita lihat, kita tahu bahwa informasi itu apa? Informasi itu adalah suatu inputan yang sudah dihasilkan, diproses, yang melalui hasil pemrosesan sehingga berguna bagi si pemakai. Nah, ke belakang kita lebih jauh bahwa sebelum informasi itu ada, itu kita mengenal data. Apa itu data? Nah, dari data yang diproses, data itu bisa berbentuk simbol, bisa berbentuk lambang, bisa berbentuk fenomena, kejadian atau apapun yang diolah, yang dihasilkan itu menghasilkan informasi. Nah, sebagai contoh ya, saya ambil contoh bahwa mungkin di antara kita, di antara mahasiswa itu ada di antaranya yang sudah menggunakan fasilitas
penerbangan dengan menggunakan pesawat terbang. Nah, sekarang kita lihat ya. Sebelum kita berangkat menggunakan fasilitas pesawat terbang, kita memiliki satu tiket ya, tiket. Nah, tiket yang kita gunakan ini adalah tiket untuk melakukan perjalanan kepada tempat tujuan yang kita inginkan. Nah, di situ misalkan ya, saya Pak Daniel mau ke Medan misalkan dengan pesawat udara Garuda GA111 misalkan, tujuan Medan. Nah, dari informasi itu ada kepada para penumpang pesawat udara Garuda tujuan Jakarta dengan nomor penerbangan GA102, silakan menaiki pesawat udara. Nah, di situ saya menerima informasi. Informasi itu berguna nggak buat saya? Tidak, karena yang saya harapkan adalah GA11 tujuan Medan. Bukan 123 misalkan tadi ada tujuan Jakarta. Nah, artinya apa? Informasi itu adalah hasil pemrosesan dari data yang lebih bernilai guna bagi si pemakai. Nah, di sini kita tunjukkan bagi si pemakai. Nah, pemakai di sini di mana? Bahwa si pengguna informasi. Ya, sistem informasi. Nah, sekarang kita bahas manajemen. Apa arti manajemen? Manajemen kita lihat bahwa lebih condong kepada penataan, pengaturan. Seandainya saya tanya, mungkin mahasiswa punya katakanlah rak buku ya, atau mahasiswa punya almari pakaian ya, pasti mahasiswa punya. Nah, kalian bisa bayangkan kalau seandainya kalian itu tidak mempunyai rak buku, sedangkan buku yang Anda punya itu jumlahnya banyak. Atau mahasiswa bisa bayangkan bahwa dengan punya baju atau pakaian yang begitu banyak dengan tidak mempunyai rak pakaian. Ya, kamu bisa bayangkan. Artinya apa? Dia akan belamburan, ya. Nah, di situ manajemen adalah fungsi mengatur. Ya, fungsi mengatur. Manajemen berkenaan dengan pengaturan, fungsi-fungsi manajemen. Ya, dari controlling, staffing, pengambilan keputusan dan sebagainya. Ya, banyak fungsi-fungsi manajemen. Nah, di situ kalau kita lihat, ya, misalkan fungsi manajemen adalah untuk mengatur. Kita bayangkan. Ya, jadi dari bagian lemari itu bisa kita lihat, misal ya, dari stok kelompok di atas itu pakaian untuk pakaian kuliah, di sini untuk pakaian, sebelahnya pakaian bekerja, sebelahnya lagi adalah pakaian olahraga. Nah, itulah fungsi dari manajemen pengaturan pakaian. Coba Anda bayangkan kalau seandainya pakaian itu Anda jadikan satu, buru-buru kalian, saya mau kerja. Tertarik, nyatanya apa? Pakaian untuk olahraga. Saya ambil lagi. Ini pakaian untuk berenang. Nah, artinya apa? Di situ manajemen kurang baik. Dari penyusunan pakaian kita di almari itu aja, secara tidak langsung kita atur, kita menggunakan manajemen. Ya. Nah, di situ ya. Jadi intinya manajemen itu adalah ilmu yang digunakan untuk mengatur. Nah, sekarang lebih jauh kita membahas sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen ini adalah ilmu yang berguna bagi seorang manajer, karena manajer banyak ya, manajer ini, middle dan top manager. Nah, di sini SIM itu merupakan alat yang sangat berguna bagi seorang manajer dalam mengambil keputusan. Sekarang bisa kita lihat, kita ambil contoh bahwa di sini saya ambil contoh ada dua perusahaan, ya, baik perusahaan dagang maupun perusahaan jasa. Nah, kalau seandainya perusahaan dagang, bagaimana
Saya ambil contoh adalah untuk produksi kulit, ya, bahan dari kulit, tas. Nah sekarang seorang manajer dia mulai berpikir dalam penggunaan bahan baku kulit, ya, dia berpikir apakah kulit ini akan didatangkan dengan membeli dari luar, atau kulit ini dia berusaha untuk membuat peternakan sendiri untuk menghasilkan kulit. Di mana, ya, di mana jauh lebih efektif. Kalau seandainya misalkan kita membeli dalam jumlah yang mahal, dengan ongkos angkut, dengan biaya pengiriman dan sebagainya jauh lebih besar, nah seorang manajer akan berpikir bagaimana dia bisa membuat suatu peternakan sendiri untuk menghasilkan kulit. Dan juga sebaliknya, ya, kalau misalkan perusahaan katakanlah baju konveksi, ya, kalau seandainya dia menghasilkan atau membuat bahan setengah jadi yang dia proses sendiri dengan menggunakan biaya yang besar, ya, misalkan ada bahan setengah jadi dia beli, dia olah sehingga menjadi bahan jadi yang siap jual, ya, itu biayanya lebih ringan. Nah maka seorang top manager akan mengambil suatu keputusan bahwa keputusan yang akan diambil apakah dia membeli dari pemasok dari bahan yang lebih murah, ya, atau dia produksi sendiri. Nah di situ, ya. Nah, jadi lebih jauh saya menjelaskan bahwa sistem informasi manajemen ini adalah sistem yang sangat penting yang merupakan alat seorang manajer dalam pengambilan keputusan. Nah mungkin sampai sini saja dulu saya memberikan video pembelajaran kepada mahasiswa. Semoga ini adalah dapat manfaat bagi mahasiswa yang mendengar video saya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.